Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutiano Cahewati dengan NIM 67031940333 dari kelas D3KA 4303 ingin menjawab soal dari modul SAP yaitu navigation. Sekarang saya screen terlebih dahulu. Setelah itu kita ini loading. Setelah itu kita buka SAP logonnya. Kita buka terlebih dahulu SAP-nya. Kemudian di sini kita bikin akunnya dulu. Ini next. Ini next. Kemudian deskripsinya itu kan di sini ada modul. Nah, di modul diminta deskripsinya itu nama dan kelas. Namanya Mutia Cahyawati. Kelasnya itu D3 SIA 4303. Kemudian application servernya itu SAP 1.eduget.or.id. Kemudian instance number-nya itu 06. Sistem ID-nya itu EG1. Kemudian setelah ini kita klik finish. Di sini kan ada kita klik 2 kali, kemudian kita klik 2 kali. Sebentar. Ini kita nah, udah kan muncul, kita login. Nah, di sini kita pakai sambil isi modul ya. Di sini kan kita sebentar. Deskripsinya itu tadi Mutia Cahyawati D3 SIA 4303. Kemudian aplikasi servernya itu SAP 1.eduget.or.id. Kemudian instance number-nya itu 06. Sistem number-nya itu EG1. Ya, kemudian di sini kliennya itu kita isi dengan 928. Kemudian usernya itu karena user sudah dibagikan oleh dosen kami yaitu Pak Kastaman, kita di sini tinggal 21. Nah, ini enggak salah. Ini kita copy dulu buat di sini. Nah, kemudian selanjutnya kita akan isi password. Nah, passwordnya itu yang dikasih 1234566. Tapi saya udah berusaha login. Nah, kalau misalnya baru login itu dia bakal minta new password karena berhubung saya waktu itu sudah mencoba, jadi saya sudah ganti password. Jadi diminta new password itu. Nah, password lamanya itu 1234566. Setelah itu kita ke sini, ke dialog box. Nah, ke dialog box itu caranya kita klik ini, kita klik customizing, terus option, kemudian nah ini kan notification. Jadi sebentar kan dia minta ke install, terus ke notification. Nah, notification di sini udah di checklist, jadi kita pilih yang tidak ini, kita coret. Jadi kita kan udah di checklist ya. Kemudian kita coret. Ini juga kita coret. Setelah itu, selanjutnya ini kita mau nyamain yang decimal notation. Notation itu adanya di sebentar, ini kita dulu. Kita X saja. Kemudian kita ke sistem, terus ke user profile, kita ke on data.
Sudah itu kita ke default. Nah, di sini kan 1, 2, 3 ini 567,8 dan formatnya tuh DD, MM, YY. Nah, sesuai berarti tidak sesuainya kita coret. Tidak sesuai kita coret. Nah, setelah ini selanjutnya kita akan mulai scroll dulu ke bawah sebentar. Nah, kita isi untuk transaction. Nah, caranya itu dia ke bentar ini dikeluarin aja di X ya. Atau gini. Nah, kita ke logistik, kemudian kita ke sales and distribution, kemudian kita ke sales, kita cari sales, kemudian kita ke order. Setelah itu kita nah, isiannya itu kan ada 4 nih, 1, 2, 3, 4. Nah, kita isi deh di sini. Kita isi create. Kemudian bawahnya itu change. Kemudian bawahnya itu display. Kemudian bawahnya itu create using apa ini nggak kelihatan sebentar. Using part load leave orders. Nah, ini udah selesai ya. Kemudian selanjutnya kita ke bawah yang kedua. Nah, yang kedua ini adanya di sebentar ini kita tutup aja ya. Tutup dulu. Kemudian sekarang kan mau yang ini. Nah, itu isinya di accounting. Kita ke accounting, terus financial accounting. Kemudian kita ke general. Ke general, terus dokumen entry. Nah, ada 12 nih. Ini bisa di-copy nggak ya? Nah, kita tulis yang 12 ini. Kita tulis enter G/L account dokumen. Kemudian bawahnya itu bentar. Ini kita copy aja karena sama. Enter GL account dokumen for media group. Kemudian yang ketiga, kemudian yang ke-10 itu kita tulis outgoing payments. Selanjutnya itu yang ke-11 itu cash journal posting. Kemudian yang ke-12 yang terakhir itu value foreign currency. Nah, setelah itu kita selesai ngerjain yang transaction ini. Kemudian selanjutnya tentang yang SU ini. SU ini caranya itu ini kita X aja ya. Nah, kita sekarang ke tools, kemudian ke administration, kemudian kita ke monitor, kemudian ke sistem monitor, ini udah ke sistem monitor, kemudian kita buka overview, user overview. Nah, di sini kan ada ini. SU3 itu kita search aja SU3, search.
Nah, SU3 itu kosong ya, nggak ada. Kemudian SU3 itu dia memulai lah ya untuk mempertahankan pengaturan penggunaan user sendiri. Di sini saya tulis ya, memulai layar untuk mempertahankan pengaturan pengguna user sendiri. Nah, di akhir nanti di SS ya. Kemudian kita cari yang kedua itu SM04. Nah, di sini tuh ada SM04. Bentar, nah, di sini kan ada SM04. Nah, SM04 itu berguna untuk dia tidak memulai transaksi, kemudian transaksi ini hanya dapat dimulai langsung dari layar si SAP-nya ini, si SAP di akses. Kecuali usernya ini menggunakan awalan. Nah, yang ketiga itu sama aja. Sebenarnya bisa nggak usah pakai ini, kita langsung search di sini. Nah, yang dimintanya itu kan /NSM04. Kita search. Nah, sama aja munculnya kayak gini. Dia itu hampir sama dengan SM04, tetapi dia ini memulai ikhtisar pengguna dengan sukses. Nah, /n ini pertama-tama mengakhiri transaksi aktif dan kemudian memulai transaksi yang ditemukan. Nah, yang keempat ini ada, kita search /n. Nah, keluarnya itu dia ini untuk nge-log off, tapi pengertiannya itu sebenarnya kayak jendela pop-up konfirmasi yang lama muncul. User sekarang dapat keluar dari sistem. Jadi si /ndn ini untuk user to log off. Tapi kan di sini kita masih lanjut, jadi kita no. Kemudian kita kembali aja back. Kemudian selanjutnya itu kita mengerjakan tabel navigasi. Nah, dia ini adanya di kita buka tools, kemudian ke administration, kemudian ke monitor. Oh, monitor udah dibuka. Ini ke monitor, kemudian ke sistem monitoring, kemudian ke user overview. Kemudian langkah ini kita tulis dulu di sini. Nah, tulisnya itu tools, kemudian selanjutnya itu ada administration, kemudian bawahnya ada monitor, kemudian bawahnya lagi yang terakhir itu ada sistem monitoring. Nah, transaction-nya ini user overview. Kita tulis ya.
user overview. Kemudian selanjutnya ini minta data klien. Usernya itu kan saya sendiri. Nah, nama PC saya itu ini AI PC. Nah, kliennya itu kan 928. Usernya itu yang ini. Usernya ini, kemudian kita copy paste. Nah, terminalnya itu namanya, terminal ini kita copy paste ke sini. Kemudian transaction-nya itu SM04. Kita copy aja di sini. Kemudian time-nya tuh ini kita copy lagi. Sesinya itu sesnya itu 1. Tipenya itu GUI. Dia tipenya GUI ya. Dia tipenya GUI. Kemudian memorinya itu bentar. Nah, memorinya tuh ini. Kita pindahin ke sini ya. Kita pindahin. Kemudian selesai yang itu kita buat yang menu yang kedua, yang ada 2, maksudnya maaf. Nah, menunya itu hanya ada, ini kan kita tutup, nah, cuman ada 2. Berarti kita ditulis di sini itu favorit. Kemudian yang kedua itu ada SAP menu. Selesai. Kemudian di sini kita yang yang ini, yang tabel 1 strip 10. Ini tuh caranya kita search-nya itu SS11, kemudian kita enter, kemudian kita, nah, di sini itu kita masukin kode TSTCT, kemudian kita display. Bentar, ini lagi nge-loading ya. TSTCT. Nah, kemudian TSCT ini kepanjangan dari Transaction Code Text. Nah, kita tulis area name-nya itu, kita tulis dengan, di sini bisa di slash ya, SPLSL. Nah, SPLSL itu slash, itu short description-nya itu language. Bentar, ini kita samping language K. Nah, K. Kemudian yang kedua itu ada, yang kedua tuh ini ada text. Kemudian kepanjangannya itu transaction text ya kepanjangannya. Kemudian yang terakhir code-nya itu sama di sini namanya code slash itu tuh kepanjangannya transaction code. Kemudian selanjutnya ada lagi kita buat navigasi transaction kode. Ini sama kayak sebelumnya ya, yang sebentar kita coba ya. Kita ke SAP menu, kemudian sama kita ke tools, ke administration. Ini udah. Administration kan yang ini. Kemudian kita klik aja administration. Kemudian kita ke monitor, kemudian sistem monitoring, kemudian user overview. Nah, tadi kan saya itu yang ini. Nah, kodenya itu, tiketnya itu SM04.
Selanjutnya ada lagi kita akan ini kita akan menggunakan favorit untuk link ke transaksi posting incoming payment account reconcilable menggunakan menu bar. Oke, kita coba. Dia itu kita buka pertama, kita ke sebentar, kita tutup dulu biar nggak bingung ya. Ini ke accounting, mana accounting, kemudian kita ke financial accounting, kemudian kita ke account receivable mana ya? Nah, yang ini. Nah, kemudian kita ke setelah itu kita ke dokumen entry. Nah, dokumen entry sudah kebuka kan? Kemudian kita ke incoming payment. Dia yang pertama itu minta untuk menggunakan menu bar. Berarti kita klik sekali. Ini menu barnya, kemudian kita klik, kita pilih add. Sebentar lagi loading. Nah, ini udah jadi menu favoritnya. Kemudian yang kedua itu dimintanya customer in sales and distribution menggunakan add favorit ya. Menggunakan add favorit. Nah, kita kliknya itu kita ke logistik. Kita ke logistik, kemudian kita ke sales and distribution. Sales in distribution, kemudian kita ke master data, kemudian kita ke business partner, setelah itu ke customer, kemudian ke display. Nah, display kita pilih complete, bisa complete atau sales and distribution. Oh, diminta itu sales in distribution ya. Kita klik, kita ke pakai add to favorite. Nah, lagi loading. Oke. Kemudian yang ketiga itu kita tutup dulu logistiknya. Kemudian yang ketiga itu menggunakan favorit untuk link ke transaksi maintenance master data in human resource menggunakan klik kanan. Berarti kita buka human resource, kemudian kita ke personal, mana personal management, kemudian kita ke administration, setelah itu ke HR master data, setelah itu kita ke sebentar kita cari master data, kita ke maintenance. Oh iya, yang diminta kan maintenance, berarti kita klik sekali, kemudian klik kanan, setelah itu add to favorite. Ini oke. Kita udah buat tiga-tiganya, kemudian kita FS. Ini kita FS, kita simpan di sini. Nah, setelah itu selanjutnya kita akan ke pengamatan selanjutnya. Pengamatan selanjutnya itu kita ke pengamatan terakhir ya. Kita ke ini kita ke F, dia Bavi itu bantuan menggunakan F1. Berarti ini kita tutup dulu ya. Kemudian kita ke sistem. Setelah itu kita ke user profile, kita ke on data, kemudian kita ke parameter. Oh, ini F1. Oh, guys, salah. Benar. Oh, dia ditanyanya fungsi dari F1. Fungsi dari F1 itu bukan yang ini. Kita ke logistik. Kalau ini buat yang bawahnya. Bentar, ini lagi ngeload.
kita ke logistik, kita buka logistik, kemudian kita ke material management, setelah itu kita ke purchasing, kemudian purchase order, kemudian kita klik display, bukan yang ini, kita ke purchasing, ke central, maaf, kita ke logistik, material, kemudian master data, kemudian kita ke master data, setelah itu master data ke vendor, terus ke central, kemudian kita klik display. Nah, di sini kan mintanya push organization. Nah, push organization jika diklik F1, nah maka dia akan menampilkan purchase perform. Kita tulis dulu di sini fungsinya itu menampilkan performance asisten, kemudian jika kita klik yang ini, kemudian dia akan mengelot ke informasi teknis dari vendor. Kita tulis informasi teknis dari vendor. Nah, ini kita X saja. Kita SS ini buat di result-nya. Kemudian kita ke selanjutnya itu ada menggunakan F4. Kalau menggunakan F4 itu dia di sini masih sama, kemudian kita klik F4. Nah, kalau di F4 dia itu akan muncul seperti ini. Kita SS dulu dia untuk di ini salah, ini maksudnya F4. Kita copy paste ini. Kemudian kita akan menjelaskan apa fungsi dari F4. Nah, fungsi dari F4 ini menampilkan restrict value range. Nah, biasanya maksimum ini tuh diganti dengan angka 1000. Kemudian di sini kita tulis dulu, kemudian maksimum number of hit itu diganti dengan angka 1000. Kenapa diganti dengan angka 1000? Karena angka 1000 merupakan data yang valid. Nah, kita coba diganti dengan angka 1000, kemudian kita klik. Nah, kemudian akan muncul data-datanya. Setelah itu ini sudah selesai. Kita back aja. Kemudian selanjutnya itu ada menggunakan sistem menu yang diminta itu parameter ID dan value. Kita ke sistem, kita ke user profile, kemudian kita ke on data. Setelah itu kita ke parameter. Nah, di sini ada parameter ID dan parameter value. Kita bebas menggunakan yang mana aja. Kita pilih yang CAC. Kemudian value dari CAC itu 1000 ya. Nah, setelah itu selesai, kemudian kita yang ke pengamatan yang terakhir. Nah, yang keempat itu caranya, ini kita keluar dulu, kita back. Kemudian caranya itu ke logistik, kita klik logistik, kemudian kita klik material,
kemudian kita klik master data, material, kemudian sebelum material kan purchasing, ini masih sama yang sebelumnya master data, kemudian ke vendor, setelah itu central, nah klik display, kemudian di purchase-nya ini kita klik F4, nah di F4 ini muncul angka 500, nah kita tulis result di sini itu 500, nah setelah itu kita habis ya, udah selesai semuanya. Modul 1 dari navigation sudah saya jawab semuanya. Saya akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.